Posesif. Apa sih yang kalian tahu tentang kata tersebut? Mungkin di pikiran kalian langsung tertuju ke pasangan kalian yang suka ngatur-ngatur hidup kalian ya. Tapi kali ini yang posesif itu bukan antara pasangan, tapi lebih ke seorang ayah yang sangat posesif terhadap keluarganya. Bahkan saking posesifnya si ayah ini, dia sampai tega mengurung anaknya sendiri selama 20 tahun. Tak hanya itu, di dalam tempat kurungnya tersebut, si ayah ini juga tega memperkosa anaknya berkali-kali sehingga anaknya tersebut hamil. Nah, sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya ya, agar hidup kalian aman dari musibah yang sedang menghampiri kalian. Film yang akan saya bahas hari ini adalah Girl in the Basement, tahun 2021. Amy, when you headed back? I'm going tomorrow. Some ice? So, yeah, probably tomorrow. Di awal film, kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang makan malam. Keluarga tersebut terdiri dari 4 orang, yaitu Don dan Rini sebagai orang tuanya, dan 2 orang anak gadis mereka yang bernama Amy dan juga Sarah. Saat mereka sedang makan malam, Sarah tiba-tiba berdiri, namun Don menyuruh anaknya tetap duduk, karena hal tersebut tidak sopan bagi dirinya. Namun di sini Sarah menjelaskan jika dia ingin pergi ke sebuah pesta dan tidak mau terlambat datang. Namun ayahnya ini tidak mengizinkan Sarah pergi ke pesta tersebut. Padahal ibunya sudah memberikannya izin. Tapi di sini ibunya Sarah juga meminta Sarah untuk menuruti kemauan ayahnya tersebut. Akhirnya Sarah masuk ke dalam kamarnya. Di sini ibunya Sarah mencoba bicara dengan Sarah, tapi Sarah tak kunjung membuka pintu kamarnya juga. Akhirnya Don ikut mengetuk-ngetuk pintu kamar Sarah. Karena tak ada jawaban, Don pun akhirnya menggunakan kunci cadangan untuk masuk ke kamar Sarah. Ternyata Sarah sudah tidak ada di dalam kamarnya tersebut. Lalu scene berganti ke Sarah yang sedang berpesta bareng pacarnya yang bernama Christopher. Di sini terlihat sekali jika Sarah dan Chris ini saling mencintai. Mereka juga punya tujuan jika mereka lulus kuliah, mereka akan pergi ke Florida. Pagi pun tiba. Di sini Sarah diantar pulang oleh pacarnya. Terlihat juga kalau Don masih menunggu Sarah di depan pintu. Di sini Don langsung memarahi Sarah yang sudah nekat pergi ke pesta. Namun Sarah tak peduli dengan kata-kata ayahnya tersebut. Saat sedang memarahi Sarah, tiba-tiba ibunya datang dan Sarah langsung masuk ke dalam kamarnya. Singkat cerita, di dalam kamarnya Sarah bercerita jika dia dan Chris akan pergi ke Florida ketika Sarah sudah lulus kuliah. Sarah merencanakan kehidupannya di sana bersama Chris. Namun di sini terlihat jika Don mendengar pembicaraan Sarah tersebut. 6 bulan kemudian Sarah pun lulus dari kuliahnya. Saat Sarah sedang bersantai di teras rumahnya, Don meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah box besar. Di sini Don mengarahkan Sarah untuk membawa box tersebut ke ruangan bawah tanah. Ketika sampai di ruangan tersebut, ternyata ada satu ruangan rahasia di sana. Ruangan tersebut berada di balik rak buku besar. Ketika Don mendorong rak tersebut, maka terbukalah sebuah lorong yang menuju ke suatu ruangan. Di sini Don menjelaskan jika ruangan tersebut dibuat oleh pemilik rumah sebelumnya sebagai ruang perlindungan bom. Jadi ruangan tersebut di sini adalah ruangan darurat jika sewaktu-waktu terjadi perang. Mereka bisa berlindung di ruangan tersebut. Biasanya di setiap rumah yang berada di Amerika punya ruangan seperti ini. Akhirnya Sarah dan Don masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sini juga terlihat jika ruangan tersebut terdapat kunci sandi untuk membukanya. Setelah Sarah berada di ruangan tersebut, secara perlahan Don mundur dan langsung mengurung Sarah di ruangan tersebut. Sarah pun berteriak minta tolong. Namun ruangan tersebut juga kedap suara. Jadi sekeras apapun Sarah berteriak, tidak akan terdengar oleh orang lain.
Don di sini langsung meninggalkan Sarah sendirian. Sarah pun memeriksa box yang tadi ia bawa. Ternyata di box tersebut terdapat selimut, makanan, dan juga senter. Jadi di sini semua sudah direncanakan oleh Don sejak lama. 2 hari pun berlalu. Di sini ibunya Sarah akhirnya menghubungi polisi untuk mencari Sarah. Namun polisi menjelaskan jika mungkin Sarah sedang berlibur di suatu tempat dan polisi meyakinkan jika Sarah akan segera pulang. Setelah polisi pergi, Don pun masuk ke ruangan bawah tanah untuk melihat keadaan Sarah. Ketika Don membuka pintu, Sarah dengan cepat mendorong Don dan keluar dari ruangan tersebut. Namun ternyata di ruangan tersebut ada satu pintu lagi yang ternyata sudah dikunci oleh Don. Di sini Don langsung menjambak rambut Sarah dan menyeret Sarah kembali ke ruangannya. Don menjelaskan jika ini adalah hukuman untuk Sarah karena dia sudah tidak sopan dan hormat kepada ayahnya. Namun saat ayahnya bertanya apakah dia sudah mengerti atau tidak, Sarah hanya terdiam. Melihat Sarah yang masih tidak kapok dengan hukumannya, Don pun langsung menggampar Sarah dan membalikkan tubuh Sarah. Di sini Don langsung memperkosa anaknya tersebut. Karena tak bisa melawan, Sarah pun hanya bisa menikmati hukumannya tersebut. Setelah selesai memperkosa Sarah, Don pun meninggalkan Sarah sendirian. Di hari ke-7, pacarnya Sarah pun datang ke rumah Sarah. Di sini ia bertemu dengan Don, ayahnya Sarah. Don menjelaskan jika mungkin Sarah pergi bersama seorang pria bernama Andrew, teman semasa kecil Sarah. Jadi di sini Don sengaja membohongi Chris agar ia tidak lagi mencari keberadaan Sarah. Setelah mendengar penjelasan dari Don, Chris pun akhirnya memilih untuk pergi. Don akhirnya kembali ke ruangan bawah tanah. Ia juga membawakan kue ulang tahun untuk Sarah. Setelah Sarah meniup lilin kue ulang tahunnya, Don memberikan sebuah hadiah untuk Sarah. Hadiah tersebut berupa gaun merah. Don meminta Sarah untuk memakai gaun tersebut. Setelah Sarah menggunakan gaunnya, Don juga memperbolehkan Sarah untuk meminta sesuatu kepadanya. Dan ia akan mengabulkan permintaan Sarah, asalkan Sarah bersedia memuaskan ayahnya tersebut. Wah, bejat juga nih ayahnya. Di sini Sarah meminta sebuah jam dinding agar ia bisa menghitung hari di ruangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya Sarah mendapatkan jam di ruangan tersebut. Hari pun terus berlanjut. Di hari ke-38, Sarah di sini menyadari jika tutup kaleng makanan yang ia buka selama ini cukup tajam untuk membunuh seseorang. Akhirnya ketika Don datang, Sarah sudah siap dengan gaun merahnya. Melihat Sarah yang sudah siap dinikmati, Don pun memuji sikap Sarah. Namun di sini secara tiba-tiba, Sarah menyerang Don dengan tutup kaleng yang ia pegang. Namun sayangnya serangan tersebut berhasil Don tangkis. Don pun langsung menghajar Sarah dan memperkosa Sarah secara brutal. Hari pun berganti tahun. Di sini terlihat jika ruangan tersebut sudah terisi dengan beberapa perabotan rumah tangga. Tak hanya itu, di sini ternyata Sarah juga sedang hamil besar. Saat sedang menyapu, tiba-tiba perut Sarah terasa seperti mau melahirkan. Sarah pun langsung melihat buku panduan melahirkan secara mandiri tanpa seorang perawat. Akhirnya Sarah berhasil melahirkan anak perempuan. Sarah memberikan nama anak tersebut Mary. 6 tahun kemudian, di sini Don mendapatkan kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Dengan kenaikan jabatan tersebut, sudah pasti ia mendapatkan gaji lebih. Karena hal tersebut, Rini meminta izin kepada Don untuk menyewa detektif swasta untuk mencari keberadaan Sarah. Namun Don langsung marah besar. Ia merasa kalau Rini sudah menghabiskan banyak uang untuk mencari Sarah. Scene kembali lagi ke ruangan bawah tanah. Di sini Sarah sudah mempunyai 2 orang anak. Wow, cepet juga. Mary dan juga adik laki-lakinya. Di sini Mary sedang sakit demam dan Sarah meminta Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Namun Don tidak mau melakukannya. Ia meminta Sarah untuk memberikan obat yang ia bawa kepada Mary. Malam harinya keadaan Mary semakin membaik. Di sini Sarah menceritakan sebuah cerita tentang seorang putri yang dikurung di ruangan bawah tanah oleh ayahnya. Di cerita tersebut ada seorang pangeran yang menyelamatkan sang putri. Akhirnya tahun terus berganti dan Don tidak juga mengeluarkan Sarah dari ruangan tersebut. Bahkan di sini Sarah sedang hamil anak ketiganya dari Don. Wow, tokcer juga ya tuh bibit dari si Don.
Karena merasa ruangan tersebut tidak cukup untuk anak ketiga, Sarah meminta Don untuk membawa anak tersebut keluar dari ruangan tersebut. Singkat cerita, akhirnya anak tersebut lahir. Di sini anak tersebut ditaruh di depan rumah Don. Ketika Rini membuka pintu, ia kaget melihat ada seorang bayi di depan rumah mereka. Ia juga menemukan sebuah surat yang ditulis Sarah. Isi surat tersebut meminta agar ibunya tidak khawatir dengan keadaannya. Ia hanya meminta ibunya untuk merawat bayinya sementara waktu. Akhirnya Rini membawa bayi tersebut masuk. Namun di sini Don melihat sepucuk kertas kecil ketika kertas tersebut dibuka. Tertulis sebuah pesan, "Panggil polisi. Aku ada di ruang bawah tanah." Melihat pesan tersebut, Don langsung masuk ke ruangan bawah tanah dan langsung memarahi Sarah seperti biasa. Setelah memarahi Sarah, ia meminta jatah kepada Sarah. Waktu pun berlanjut ke 18 tahun kemudian. Kehidupan Sarah dan kedua anaknya pun masih berada di dalam ruangan tersebut. Saat Sarah dan anaknya ingin beristirahat, tiba-tiba ada air yang menetes ke dalam ruangan tersebut. Melihat hal tersebut, Sarah seperti mempunyai harapan untuk bebas dari ruangan tersebut. Di sini Sarah langsung membuat lubang dengan menggunakan sendok makan. Setelah berusaha beberapa jam, akhirnya lubang yang ia buat berhasil tembus ke halaman rumahnya. Karena lubangnya berada di atas dan ia tidak bisa naik ke atas, Sarah hanya memberi sebuah cahaya ke lubang tersebut. Dan benar saja, ada seseorang yang melihat cahaya tersebut. Namun orang tersebut malah memberitahu Don jika ada sebuah cahaya di halaman mereka. Don pun langsung mengecek keadaan Sarah, dan di sini Sarah ketahuan oleh Don. Don pun langsung menghajar Sarah yang saat itu sedang hamil anak keempatnya. Wow, sudah anak keempat nih guys. Keesokan harinya, Sarah keguguran karena habis dipukuli oleh Don. Walaupun keadaan Sarah buruk, namun Don tidak mau mengambil risiko untuk membawa Sarah ke rumah sakit. Di sini Don menguburkan janin tersebut di halaman rumahnya. Lanjut ke 20 tahun kemudian. Karena hidupnya yang jauh dari sinar matahari, keadaan kesehatan anak-anak Sarah pun cukup memprihatinkan, terutama keadaan Mary yang mempunyai penyakit asma. Seringkali penyakitnya ini kambuh dan Sarah hanya bisa memberikan alat bantu pernapasan untuk Mary. Namun suatu seketika penyakit Mary semakin serius dan satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Mary adalah dengan membawanya ke rumah sakit. Akhirnya Sarah memaksa Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Awalnya Don tidak mau, namun melihat Mary yang sedang sekarat, akhirnya Don membawa Mary ke rumah sakit. Di tengah perjalanan ke rumah sakit, napas Mary pun semakin lemah. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Walau awalnya jantung Mary berhenti berdetak, namun tim dokter berhasil menyelamatkan Mary. Melihat Mary yang sudah baik-baik saja, Sarah seperti punya harapan untuk terlepas dari Don. Namun di sini Don terus mengikuti Sarah kemanapun ia melangkah. Saat Don dan Sarah menunggu di ruang tunggu, ada seorang dokter wanita yang meminta Sarah untuk mengisi data riwayat penyakit Mary. Namun semua pertanyaan yang harusnya dijawab Sarah malah dijawab oleh Don. Akhirnya si dokter ini pergi. Di sini Sarah mencoba meminta izin untuk toilet, namun Don tidak mengizinkannya. Merasa jika kesempatan ini tidak datang dua kali, Sarah dengan sengaja menumpahkan air minumnya ke kertas yang tadi diberikan oleh dokter wanita. Karena kertasnya basah dan wajib diisi datanya, Don mencoba meminta kertas lainnya ke suster. Di sini Sarah langsung berjalan menjauhi Don dan menuju ke dokter wanita tadi. Don yang mengetahui Sarah kabur langsung mengejarnya dan memanggil Sarah berkali-kali. Namun Sarah terus berlari dan akhirnya ia bertemu dengan dokter wanita tersebut yang sedang berbicara dengan seorang polisi. Sarah di sini langsung memeluk si dokter dan bilang jika dirinya dalam bahaya. Mendengar kata-kata Sarah, polisi dengan sigap mengejar Don dan langsung menangkapnya. Malam itu juga semua polisi datang ke rumah Don dan menyelamatkan anaknya Sarah yang masih berada di ruangan bawah tanah. Dengan tidak adanya Don, sekarang kehidupan Sarah dan keluarganya menjadi lebih baik, terutama untuk anak-anaknya yang sebelumnya tidak pernah tahu kehidupan yang sebenarnya. Akhirnya Sarah dan Christopher pun kembali menjadi sepasang kekasih. Dan film pun tamat. Gimana guys tanggapan kalian? Apakah filmnya cukup seru untuk kalian? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang lebih baik dari ini? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah ya.
Eits, tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, oke?